Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan memasuki materi terakhir atau topik terakhir dalam pembelajaran filsafat dan etika komunikasi. Kita akan membahas tentang prospek dan tantangan profesi komunikasi ya. Sebagaimana dulu pernah saya jelaskan bahwa ilmu komunikasi atau disiplin ilmu komunikasi ini termasuk perkembangan baru di dalam dari ilmu sosial ya. Terlebih pada era sekarang ini bersamaan dengan hadirnya teknologi komunikasi yang semakin canggih. Kajian ini di satu sisi banyak menarik perhatian para ilmuwan, tetapi di satu sisi memang grand teorinya masih merujuk pada teori-teori lama ya, terutama adalah sosiologi dan filsafat manusia, terutama filsafat komunikasi. Jadi ini memang sebuah kajian baru, tetapi ke depan kajian ini memiliki tantangan yang tidak gampang ya, karena bersamaan dengan dinamika hadirnya teknologi yang semakin berkembang sekarang ini. Nah, para peserta pembelajar ada sebuah pernyataan atau statement dari Donald Walters ya. Ilmu pengetahuan bukan hanya memberikan berkah bagi kehidupan manusia, tetapi juga ujian terbesar bagi umat manusia. Nah, sinyalemen ini saya kira akhirnya membawa pada perdebatan apakah ilmu pengetahuan yang akhirnya nanti melahirkan teknologi itu bebas nilai atau tidak. Ya, termasuk juga adalah apakah teknologi itu bebas digunakan dalam pengertian nilai-nilainya ya lahir dari teknologi itu sendiri, atau sebetulnya teknologi itu terikat dengan norma-norma yang selama ini menjadi peranata sosial. Ya, inilah perdebatan yang muncul termasuk di dalam kajian komunikasi. Nah, jadi ini hanya sekedar menjelaskan saja bagaimana alur lahirnya teknologi yang sekarang satu sisi jadi berkah tapi satu sisi jadi masalah ya. Renaissance, ya saya kira Anda sudah pernah mendengar kalau dalam bahasa Jerman itu Aufklärung atau era zaman pencerahan. Mengapa disebut pencerahan? Karena sebelumnya disebut dengan abad ke-8. Ketika cara pandang manusia banyak didominasi cara pandang yang tidak menghargai akal sehat ya, entah karena mistik, entah karena dogma agama yang ditafsir secara semena-mena oleh elit agama kala itu. Kemudian setelah era Renaissance inilah kemudian lahir ilmu pengetahuan, dari ilmu pengetahuan kemudian melahirkan teknologi. Nah, para peserta pembelajar, akal itulah kuncinya sebetulnya ya. Jadi maksimalisasi penggunaan akal telah melahirkan revolusi besar dalam peradaban manusia. Nah, lahirnya era yang bernama Renaissance atau pencerahan memperantarai dari peradaban pertengahan, dari abad pertengahan ke abad modern. Ya, ini saya kira saya sudah jelaskan dulu bagaimana kronologi dan pola-pola perkembangan peradaban manusia sejak dari mitos, logos, ya, kemudian sampai kemudian teologis, kemudian positivisme dan lain sebagainya sampai postmodern sekarang ini. Nah, sejak lahirnya Renaissance inilah ilmu pengetahuan dan kemudian teknologi berkembang pesat. Nah, muncullah apa yang disebut dengan sekulerisme. Adalah salah satu buah dari era modern di mana persoalan moralitas mulai muncul, yaitu ketika kemajuan iptek mengalami disparitas ya dengan imperasi moral, termasuk dalam bidang komunikasi ya. Komunikasi yang pada hakikatnya menyatukan dan memahamkan, namun pada kenyataannya justru menimbulkan konflik dan polarisasi sosial. Nah, inilah para peserta penjelajar, satu fenomena menarik di dalam tata kehidupan kita itu, walaupun bangsa Indonesia katakanlah disebut dengan bangsa yang berpancasila, kemudian berketuhanan, berperi kemanusiaan, tapi di dalam kenyataannya memang kehidupan modern sekarang ini mengarah pada sekularisme. Apa itu sekularisme? Tidak usah saya ceritakan sejarah panjangnya, tapi intinya begini. Sekularisme itu adalah sebuah nilai atau sikap hidup yang membedakan antara norma atau moral dengan hal-hal untuk mengelola kehidupan secara nyata. Itulah kemudian agama keluar dari politik, moral keluar dari teknologi.
Nah, inilah yang menyebabkan kalau orang bicara agama ya agama, politik politik. Ini disparitas atau pembedaan yang begitu strike di dalam dunia modern. Sehingga seakan-akan kalau orang berpolitik tidak terikat oleh etika moral. Begitu juga ketika orang beragama seakan-akan tidak boleh masuk ke dunia politik. Begitu juga di dalam komunikasi. Ketika orang berkecimpung di dalam komunikasi, maka yang dibicarakan adalah bagaimana pesan disampaikan secara efektif. Bagaimana pesan berpengaruh, bagaimana pesan itu cepat. Bagaimana sebuah pesan itu jadi viral, jadi trending topik dan sebagainya. Tidak mengkalkulasi atau tidak memperhitungkan bahwa memiliki implikasi apakah ini nanti menyebabkan disorder, chaos, menyakiti orang, merendahkan orang atau tidak. Nah, disinilah kemudian muncul kesenjangan-kesenjangan antara imperasi moral atau perintah-perintah tentang kebajikan dengan kepentingan untuk menjalankan fungsi-fungsi teknis dari komunikasi. Nah, inilah yang muncul di dalam problem sekarang ini. Ya, para peserta pembelajar memang ada paradok. Ya. Paradok itu ada hal yang bertolak belakang atau nilai-nilai yang saling berbenturan dalam demokrasi. Nah, seiring perkembangan modernitas yang mengusung demokrasi, di mana nilai-nilai individualisme dan otonomi individu mendapatkan ruang yang seluas-luasnya, maka fenomena ini menjadi paradok ya dalam demokrasi itu sendiri. Nah, terlebih dengan hadirnya media baru seiring dengan revolusi teknologi komunikasi. Komunikasi yang hakikatnya sebagai bagian dari interaksi sosial, bagaimana antar individu, antar kelompok itu bisa saling memahami, saling mengerti, verstehen, understanding, kemudian pesan sehingga bisa dimengerti bersama. Namun justru atas nama demokrasi di mana kebebasan individu dipuja, kemudian inilah kemudian memunculkan ruang di mana tiap individu itu seakan-akan bebas mengekspresikan, ya, bebas menggunakan hak-hak otonominya untuk mengekspresikan diri, ya, untuk mengaktualisasikan diri. Nah, ini agak menjadi masalah ketika apa yang diekspresikan oleh individu ini bersinggungan dengan individu yang lain. Nah, inilah kemudian di dalam alam demokrasi memunculkan benturan-benturan. Kita ambil contoh, ya, seperti yang belum lama terjadi di Perancis. Ketika di Perancis dengan prinsip demokrasinya liberté, fraternité, dan égalité, orang diberi keleluasan untuk kebebasan berekspresi, termasuk juga kebebasan mengekspresikan pemahamannya. Kemudian dia ada sebuah kasus, katakanlah ada majalah Charlie Hebdo yang kemudian menggambar karikatur Nabi Muhammad. Kemudian belum lama ini seorang guru juga menampilkan contoh dari salah satu lembaran dari majalah tersebut ke hadapan murid, dan ternyata itu oleh muridnya yang kebetulan seorang muslim itu menyinggung karena di dalam keyakinan agama Islam paras atau wajah Nabi Muhammad itu tidak boleh dilukis. Ya. Disinilah kemudian sang guru yang menggunakan hak kebebasan berekspresi, kemudian seorang murid yang juga punya hak mempertahankan keyakinannya, kemudian berbenturan dan berujung pada tindakan kriminal di mana seorang guru tersebut akhirnya dibunuh. Ya, ini tentu saja bermuara pada kekerasan. Nah, inilah paradok-paradok demokrasi. Demikian halnya di masyarakat kita, ya. Apalagi dengan media baru di mana orang sekarang bebas menggunakan media itu kemudian mengekspresikan apapun. Nah, padahal di situ berbenturan dengan undang-undang ITE, ya, menyinggung norma-norma kelompok lain. Nah, inilah yang kemudian menjadi masalah. Nah, para peserta pembelajar, ini saya kira ciri-ciri media baru, tidak usah saya sampaikan. Kemudian ini yang mungkin menurut saya penting, ya, bahwa ada pergeseran bentuk-bentuk dari posisi media. Nah, dulu khalayak itu posisinya adalah konsumen media. Ya, jadi masih terikat oleh, kalau dalam posisi seperti ini maka khalayak atau kita semua itu masih terikat dengan otoritas institusi apapun, nilai-nilai, pranata, hukum, ya, kode etik, ya, adat istiadat, norma agama, kita terikat oleh itu. Maka
kita tidak bisa lepas ketika kita posisi dari sebagai konsumen media. Karena posisi kita adalah sebetulnya hanya pembaca, penonton, penglihat. Kita terikat oleh itu. Begitu juga medianya juga terikat oleh norma itu. Maka di sini juga ada standar etika profesi. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau Anda jurnalis, Anda terikat dengan etika jurnalistik dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga masih ada struktur dan sistematis ya. Artinya apa? Karena ini jelas lembaga-lembaganya antara pembaca dengan antara pembuat berita dengan pembaca berita, antara jurnalis di TV dengan penonton TV, itu kan sebetulnya terstruktur dengan jelas ya. Itu kalau kita posisinya sebagai konsumen media. Nah, tapi sekarang dengan bersamaan hadirnya media baru, di mana semua orang itu bukan hanya penonton, sekarang semua orang memungkinkan jadi user media. Dia semua orang punya peluang jadi kreator konten, jadi YouTubers, ya, jadi apapun media-media baru. Nah, disinilah kemudian otoritas tradisional itu pudar, tidak ada lagi patokan-patokan di dalam peranata sosial. Siapa sih yang harus ditakuti, siapa sih yang harus membatasi dan lain sebagainya. Semuanya bebas mengekspresikan diri. Nah, inilah kemudian ada kebebasan dan otonomi individu. Kemudian muncul sekarang kalau Anda baca di dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di era postmodern, sekarang ini muncul yang namanya post-strukturalis dan pelipatan dampak. Nah, disinilah kemudian tidak ada lembaga lagi yang bisa dipercaya. Nah, inilah kemudian memunculkan persoalan-persoalan baru ketika muatan-muatan pesan itu diekspos di media massa. Nah, para peserta pembelajar, ini ada persoalan aksiologis. Bagaimana yang sudah kita bahas dulu, salah satu cabang dari filsafat itu aksiologi. Aksiologi berkaitan dengan etika dan perilaku. Ya, nah persoalan yang mengemuka dalam komunikasi media baru adalah menyangkut hakikat, tujuan, dan makna dari komunikasi itu. Sebagaimana kita sudah pahami bersama bahwa tujuan dan makna komunikasi itu kan semua supaya antar orang yang berkomunikasi itu saling paham, bukan saling tidak paham. Ya, tapi sekarang dengan hadirnya media baru itu kan justru muncul fenomena post-truth, muncul di mana kebenaran tidak lagi menjadi orientasi atau landasan orang berkomunikasi, tetapi orang lebih berorientasi pada hal-hal yang bersifat kehebohan, ya, shock, kemudian memunculkan dampak yang strike, yang chaos dan lain sebagainya. Makanya di dalam komunikasi sekarang ini yang menjadi acuan itu adalah kecepatan, terror of speed, ya. Jadi kecepatan itu menjadi etika baru di dalam komunikasi sekarang ini. Nah, persoalan inilah yang sekaligus menunjukkan kelemahan selama ini, ya. Oleh sebab itu muncul kritik sekarang terhadap kajian komunikasi. Nah, salah satu adalah muncul sekarang ini wacana sosioepistemologis, ya, di mana sebuah susunan pengetahuan termasuk keterampilan di dalamnya. Dalam hal ini adalah komunikasi, maka harus diikat dengan apa yang tadi saya jelaskan, yaitu kepentingan sosialnya. Sejauh mana sebuah tindakan komunikasi itu memiliki manfaat bagi banyak orang. Kalau yang muncul adalah madorot atau justru nilai-nilai destruktif, negatif destruktif, kemudian berujung pada chaos, konflik, dan lain sebagainya, maka itulah sebetulnya ikatan etik di dalam komunikasi. Nah, tapi ini tidak gampang, ya. Anda nanti sebagai pembelajar sekaligus pelaku dari komunikasi, ini tantangan Anda ke depan. Saya kira kuncinya adalah memang secara moral adalah ikatan-ikatan kepentingan publik. Tetapi kita tahu bahwa gerusan teknologi yang semakin canggih dan membanjir seperti ini itu tidak mudah untuk dipertahankan, ya. Bahkan saya memprediksi jangan-jangan nanti etika dan moral itu tidak dilahirkan dari peranata sosial yang selama ini ada. Seperti agama, adat istiadat, dan hukum-hukum dari negara. Jangan-jangan etika yang dianggap baik itu, masa depan itu adalah muncul dari peranata teknologi itu sendiri. Contohnya adalah kecepatan. Yang disebut konten baik, yang disebut pesan benar adalah ketika cepat. Yang dianggap pesan bernilai tinggi adalah ketika
trending topik, ketika viral, ketika dampaknya meluas. Tidak ada lagi pertimbangan apakah itu nanti merusak, katakanlah kalau dalam diksi agama, merusak akhlak, menyebabkan konflik sosial, merusak tatanan. Itu enggak lagi seperti itu. Jangan-jangan nanti teknologi itu melahirkan nilai-nilai seperti itu. Nah, kalau seperti itu, maka kehadiran manusia sebagai makhluk Tuhan, dan katakanlah dalam konteks agama Islam adalah khalifah, di mana harus menebarkan nilai-nilai kebertuhanan, kebaikan, ya, mengelola alam semesta dengan rahmatan lil alamin, yang menjadi selesai. Nah, kalau ini yang terjadi, maka ini merupakan sinyal lampu kuning bagi peradaban-peradaban yang selama ini ada, yang diusung oleh agama, tata nilai yang dianggap baik itu sendiri. Nah, inilah para peserta pembelajar. Tantangan komunikasi masa depan sedemikian berat, ya. Kita semua bisa melihat fenomena-fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, di mana perangkat-perangkat dari teknologi itu mendeterminasi, menekan tata nilai yang selama ini ada. Orang tidak lagi peduli dengan parameter-parameter nilai moral. Kemudian beralih kepada nilai-nilai konstruksi, kemudian framing, agenda setting, post-truth, viral, trending topik, hal-hal semacam ini yang kemudian akan mengendalikan perilaku manusia, termasuk gerakan-gerakan sosial di sekitar kita. Nah, para peserta pembelajar, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam pertemuan ini mengenai topik bagaimana prospek ilmu komunikasi. Saya berharap karena ini sifatnya adalah prospektif, maka ini membutuhkan refleksi mendalam dan jawabannya itu berada di pundak Anda. Bekalilah masa pembelajaran Anda ini dengan membaca referensi sebanyak-banyaknya dan kritisi situasi yang terjadi sekarang ini karena masa depan ada di tangan Anda. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat belajar, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.